Serial ini dimulai di lantai ke-8 menara yang disebut Dataran Kepunahan, dan terlihat sekelompok petualang mendekati semacam obelisk. Dengan satu orang memimpin mereka, dia memerintahkan semuanya untuk berhenti, mengatakan bahwa mereka telah berkumpul di sini lagi hari ini untuk menaklukkan penjaga lantai ke-8. Dia adalah Kazuki Kyojo, Guildmaster dari Blue Zone, yang berada di peringkat 6. Dia mengatakan bahwa hanya karena ini adalah serangan gabungan, bukan berarti mereka bisa bersantai, dan jika mereka tidak bisa menaklukkannya, maka lantai 9 hanyalah mimpi kosong bagi mereka. Saat sedang mengatakan itu, kelompok tersebut tiba-tiba mulai berpencar, dan saat lebih banyak orang mulai muncul, Kazuki dengan tatapan tidak senang mengatakan bahwa akhirnya mereka memutuskan untuk menunjukkan diri. Ternyata, itu adalah guild lain bernama Blue Ace. Mereka adalah guild peringkat 1, yang dipimpin oleh pria bernama Subaru Narukami. Melihat mereka, Kazuki segera berlari dan dengan semangat menyambut Subaru dan yang lain. Subaru pun langsung menjabat tangannya, dan meminta maaf karena dirinya terlambat. Namun, Kazuki mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah orang pertama yang datang. Subaru kemudian mengatakan bahwa dirinya mendengar aliansi Murim juga akan muncul kali ini, dan Kazuki menimpali bahwa karena Subaru yang memimpin serangan ini, mereka mungkin hanya mencoba memungut sisa-sisanya saja. Mendengar itu, Subaru berkata bahwa jika mereka memang menginginkan sisa-sisa itu, maka biarkan mereka mengambilnya. Ia kemudian menyerahkan sesuatu kepada Kazuki, dan terlihat benda itu bersinar merah. Itu adalah perlengkapan tingkat legendaris bernama Berkat Malaikat Agung, dan benda itu bisa langsung memulihkan 50% stamina saat digunakan. Yang jelas itu membuat Kazuki terkejut. Subaru kemudian mengatakan bahwa dirinya berniat agar serangan ini berhasil bagaimanapun juga, dan itu hanya untuk berjaga-jaga. Namun, Kazuki mengatakan bahwa dia mungkin akan membutuhkan benda itu juga. Setelah itu, Subaru bertanya kepada Kazuki, apakah saat pertarungan berakhir, dia mau kembali ke planet biru, karena dia bisa mengembalikannya saat itu nanti. Mendengar itu, Kazuki hanya diam, dan wajahnya nampak sedikit sedih. Karena tidak mendapat jawaban dari Kazuki, Subaru kemudian mengatakan bahwa jika dia tidak mau kembali, dia boleh menyimpannya saja. Saat Subaru mengatakan itu, bayangan raksasa melintas di atas mereka disertai suara decitan keras. Subaru kemudian mengatakan bahwa penjaga itu akhirnya tiba, dan Kazuki yang nampak takut berkata jika dirinya tidak menyangka dia akan muncul secepat ini. Ternyata, itu adalah penjaga lantai ke-8. Ketika Kazuki berteriak, memerintahkan semua orang bersiap bertarung, terlihat makhluk itu berupa semacam hidra yang melayang di langit. Subaru menyebutnya bajingan jelek, saat aura hitam kekuningan mulai memancar dari tangannya. Jendela status muncul, mengatakan bahwa energi petir sedang mengalir melalui tubuhnya. Dengan tubuh yang dipenuhi kilatan petir hitam, Subaru berkata bahwa hari ini adalah hari di mana ia akan menjatuhkannya. Hidra itu menatapnya, lalu mulai mengisi semacam serangan dari salah satu mulutnya. Melihat itu Kazuki segera berteriak memerintahkan semua orang berlindung. Tetapi Subaru mengatakan jika itu tidak perlu. Saat pancaran energi semakin besar, Kazuki bertanya apa yang Subaru lakukan. Namun Subaru hanya diam dan mulai mendekatinya. Serangan itu pun meluncur ke arah mereka, sementara Subaru terus maju. Ia menghunus pedangnya dan menebas ke depan, mengirimkan gelombang energi hitam pekat berselimut petir. Gelombang itu membelah serangan napas tersebut menjadi dua, membuatnya melintas di samping kelompok itu. Dengan wajah kagum, Kazuki mengatakan bahwa Subaru selalu membuat mereka terkejut. Salah satu anggota guild Blue Ace kemudian mendekati Subaru, lalu mengatakan bahwa itu sangatlah luar biasa, dan semua latihan itu sudah terbayarkan. Di sisi lain, anggota lain dari guild Blue Ace mengeluh, karena seharusnya dirinyalah yang pertama kali mendaratkan serangan ke monster tersebut. Kemudian, seorang wanita yang juga merupakan anggota dari guild Blue Ace bertanya kepada Subaru, apa yang dia berikan pada Kazuki tadi. Namun, Subaru hanya menjawab bahwa dia akan mengetahuinya nanti. Setelah berkata demikian, ia kembali menatap hidra itu sambil mengeluarkan petir hitam dari pedangnya. Ia lalu bertanya kepada semua anggota guildnya, apakah mereka siap, dan segera mengajak mereka untuk membunuh naga sialan itu, dan menerobos lantai ke-8. Mendengar perintah tersebut, semua anggota dari guild Blue Ace pun langsung bersiap, dan mereka nampak menikmati pertempuran ini, seolah-olah ini bukanlah apa-apa bagi mereka. Saat guild Blue Ace mengambil posisi terdepan, terlihat guild Blue Zone hanya berdiri dan menonton.
Kazuki terlihat sedikit kesal, lalu berkata bahwa mereka sangatlah kompak, sampai salah satu anak buahnya mendekat, mengatakan bahwa mereka telah menempatkan para prajurit sesuai rencana. Mendengar itu, Kazuki segera menoleh ke anak buahnya, mengatakan jika itu sempurna. Jadi, sudah waktunya mereka memulai. Salah satu dari mereka pun mengatakan bahwa mereka mengerti, sementara yang lain mendoakan keberuntungan dalam pertempuran, sebelum mereka menghilang dari sana. Kemudian, Kazuki menatap punggung salah satu anggota guild Subaru. Di waktu yang sama, saat pertempuran berlangsung, semua orang melakukan bagian mereka masing-masing, dan menghadapi kepala-kepala Hydra secara bersamaan. Tiba-tiba salah satu kepala datang menyerang, saat seorang wanita melompat melewatinya. Melihat itu salah satu temannya di bawah berteriak marah, menyuruhnya untuk tidak menyerang tanpa memberitahu mereka terlebih dahulu. Wanita itu kemudian mengangkat senjatanya sebelum membelah ke bawah, memotong salah satu kepala Hydra itu, dan mengatakan bahwa ini hanyalah seperti jalan-jalan di taman. Temannya yang di bawah pun kemudian membekukan bagian yang dipotong itu agar tidak bisa beregenerasi kembali, dan mengatakan bahwa dia tidak tahu betapa menyusahkan ini bagi mereka. Di sisi lain, salah satu pria bersiap dengan pedangnya, bertanya pada seseorang bernama Toshia apakah dia ingin bertaruh. Siapa yang akan memberikan kerusakan paling besar, lalu dia menusuk ke depan, menghancurkan gigi salah satu kepala monster itu. Saat kepala itu terhuyung akibat serangan itu, pria bernama Toshia sembari melompat mengatakan jika dirinya ikut. Ia lalu dengan semangat menambahkan bahwa yang kalah harus mentraktir makan malam. Setelah itu, dia membelah salah satu kepala lainnya dengan cepat menggunakan kedua belatinya. Akibat tebasan tersebut, kepala itu pun melayang ke arah gadis penyihir bernama Chino, dan pria yang menggunakan pedang tadi segera meminta maaf. Chino pun memintanya untuk jangan khawatir dan menyuruhnya terus menyerang, saat dia menggunakan penghalang untuk menghentikan kepala itu jatuh menimpanya. Saat itulah Kazuki muncul di belakangnya, bertanya apakah dia bisa memblokir ini juga. Chino bertanya apa maksudnya, sebelum ia merasakan rasa sakit tajam di dadanya. Ternyata, Kazuki menusuk dadanya dengan pedang, dan tanpa rasa bersalah ia berkata, bahwa ini karena mereka terlalu percaya diri, dan itulah masalah terbesar mereka. Chino pun dengan suara terbata-bata memanggil Subaru, dan Subaru menoleh hanya untuk melihatnya jatuh tersungkur di lantai, sementara Kazuki tersenyum dingin kepadanya. Melihat itu mata Subaru langsung dipenuhi amarah, sementara Kazuki mengatakan bahwa ini bukan waktunya melihat ke arah lain. Benar saja, saat Subaru melihat ke arah Chino dan memanggil namanya, salah satu kepala Hydra sudah berada di belakangnya, siap untuk menghabisinya. Pada saat yang sama, Subaru kembali mengingat saat-saat awal semua ini terjadi. Orang-orang dipilih oleh menara, dipaksa memanjat dan bersiap untuk permulaan yang suatu hari akan datang. Itu adalah pesan pertama yang dilihat setiap pemain, yang dikirimkan oleh Tower. Mereka tidak tahu apakah ini ujian atau berkah, karena bahkan sampai sekarang, makna di balik pesan itu masih dipenuhi misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya, atau apa tujuan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaati perintah yang tidak bisa mereka lawan dan mengincar puncak, tempat yang belum pernah dicapai siapapun. Orang-orang dari bumi, Murim, Runeterra, Alfred, Lucan, dan banyak dimensi lainnya. Semuanya melangkah maju, masing-masing membawa misi mereka, yaitu memanjat menara sepenuhnya. Kemudian, kembali ke lantai ke-8, Hydra akhirnya mati saat terlihat bangkainya yang hancur berantakan tersebar di tanah bersama para petualang. Anggota guild Subaru telah terbunuh, dan terlihat Subaru terengah-engah dengan topengnya yang pecah. Sembari bersender pada tubuh Hydra dan dengan sebuah tombak yang menancap di perutnya, Subaru mengatakan bahwa ia memerintahkan mereka untuk lari, menyebut mereka idiot, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan. Subaru lalu berpikir bahwa mereka akhirnya telah mengalahkan monster, yang semua orang bilang mustahil untuk dikalahkan. Ia melihat ke arah mayat teman-temannya, bergumam bahwa dirinya tidak pernah memberikan mereka izin untuk mati. Ia menyebut mereka bodoh, tetapi dengan nada pahit. Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba jendela status muncul, mengatakan bahwa dia terkena racun, jadi pemulihan alami mustahil. Terlebih lagi kelelahannya sangat tinggi. Subaru pun berpikir bahwa jika ia kembali hidup-hidup, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang diharapkan dari sang penguasa petir. Namun sistem kembali muncul dan memberitahu bahwa mencapai 100 kelelahan berarti kematian. Kemudian, saat Kazuki mendekatinya bersama orang-orangnya, Subaru bertanya mengapa dia melakukan ini, lalu berteriak bahwa dirinya membutuhkan jawaban.
Kazuki kemudian mendekati Subaru dan berjongkok di hadapannya, mengatakan bahwa sudah 10 tahun berlalu, dan selama 10 tahun yang lama itu, dirinya sudah menantikan hari ini. Kazuki lalu mengingatkan, bahwa dari semua yang ada, seharusnya Subarulah yang paling memahaminya. Kazuki kemudian mendekatkan wajahnya lagi ke arah Subaru, dan dengan raut wajah kejam, ia berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa mengalahkannya. Karena itu, jika ia tidak memancingnya, para anggota Guild Blue Ace yang begitu berharga itu pasti akan menghalanginya. Kazuki kemudian dengan marah berteriak, berkata bahwa Subaru sama sekali tidak tahu betapa semua yang pernah dia berikan padanya telah menyiksanya. Karena hal itulah, ia memilih dunia ini daripada nyawanya, dan hanya itu alasannya. Kazuki kemudian tertawa dan mengatakan bahwa sayang sekali semuanya berakhir seperti ini, tapi sekarang ia akhirnya bisa melihat akhirnya. Ia lalu melemparkan artefak yang sebelumnya ke udara, mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mengembalikannya lagi, karena Blue Ace akan lenyap bersamanya juga. Sembari pergi dari sana, Kazuki menambahkan bahwa Subaru tidak seharusnya terlihat begitu sedih, karena meskipun dia mati, dia akan tetap dikenang sebagai pahlawan dalam sejarah, meskipun Subaru sendiri tidak akan bisa memastikannya. Setelah mendengar itu semua, Subaru berkata bahwa sampai detik terakhir, Kazuki hanya ingin mendengar apa yang ingin dirinya dengar. Subaru lalu mulai mendorong tubuhnya bangkit, berpikir bahwa meskipun ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sekarang, itu bukan berarti ia akan mati begitu saja. Setelah berkata demikian, Subaru segera merogoh inventorinya dan mengeluarkan sebuah senjata, membuat Kazuki mulai berkeringat ketakutan, berteriak bahwa itu tidak mungkin. Itu adalah peralatan peringkat legendaris bernama Aeolus, dan senjata itu menciptakan badai yang akan meniupkan target sejauh 10 km ke belakang. Subaru kemudian maju untuk menyerang, sementara Kazuki bertanya apakah senjata itu masih bisa dipakai, dan Subaru berteriak bahwa dia sendiri yang akan mencari tahu. Ternyata senjata itu masih memiliki 4 penggunaan, dan Subaru pun bersiap untuk menggunakannya. Di waktu yang sama, Subaru sadar jika 4 anggota guildnya ternyata masih hidup, namun mereka mendapat luka yang cukup parah. Saat mengayunkan senjatanya, Subaru berpikir bahwa jika setidaknya ia bisa menyelamatkan mereka, semuanya akan sepadan. Ia kemudian membidik mereka satu persatu, mengirim masing-masing terbang ke udara. Kazuki pun langsung menyadari hal itu, dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka karena mereka tidak boleh lolos. Di sisi lain, Subaru menjatuhkan senjata itu ke lantai setelah menghabiskan keempat tembakannya, membuatnya menghilang. Subaru lalu tersenyum, mengatakan bahwa tidak semudah itu, karena semua orang akan tetap berada di sana menemaninya. Ia mengangkat tangan ke udara, memicu turunnya petir. Status window kemudian memperingatkan bahwa kelelahannya telah mencapai 95%, dan durasi kemampuan penguasa petirnya telah dibatasi. Namun tiba-tiba, petir menghantam tepat di tempat ia berdiri, menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa besar. Melihat itu, Kazuki tersenyum dan berkata bahwa dia benar-benar keras kepala. Subaru kemudian mencabut tombak yang menancap di tubuhnya, membuat kelelahannya naik menjadi 96%. Ia lalu mengayunkan tombak itu, dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu hadiah apa yang dijanjikan Kazuki Kyojo kepada mereka, sampai mereka berani melakukan sesuatu seperti ini. Subaru kemudian mengacungkan tombaknya ke depan, berkata bahwa apapun bentuk perpisahan yang mereka harapkan, ia tak bisa memberikannya, tetapi mereka harus siap membayarnya dengan nyawa mereka. Dengan tatapan yang dipenuhi amarah dan haus akan membunuh, Subaru berkata jika mulai dari sekarang tidak ada satupun yang boleh pergi tanpa seizinnya. Mendengar itu, para petualang menyadari bahwa mereka harus menghadapi Subaru dan mulai menyerbu, mengatakan bahwa mereka harus memastikan Subaru benar-benar mati. Saat semua orang mendekat, Subaru langsung membunuh beberapa orang pertama dengan satu tebasan. Ia berpikir bahwa orang-orang rendahan seperti itu tidak akan mampu membunuhnya. Masalah sebenarnya adalah begitu Kazuki bergerak, karena jika ia sudah bergerak, maka hasilnya akan berbeda. Subaru kemudian sadar bahwa yang lain sekarang sudah cukup jauh. Namun masalahnya adalah kelelahannya. Kelelahannya sudah mencapai 97%, dan ia tidak bisa bertahan lebih lama. Saat sedang memikirkan itu, salah satu petualang muncul tepat di belakangnya, dan langsung menebas punggungnya. Akibat serangan itu, kelelahannya naik menjadi 98%. Namun, tidak sampai di situ saja, karena petualang lain juga sudah muncul untuk menyerangnya. Detik berikutnya, petualang itu menusukkan pedangnya tepat ke dada Subaru.
Saat tombak Subaru jatuh ke tanah, petualang itu berteriak gembira, karena akhirnya mereka bisa membunuh Subaru Narukami. Namun Subaru kembali menatapnya, bertanya apakah dia benar-benar mengira semuanya sudah berakhir. Setelah berkata demikian, Subaru mulai melepaskan petir hitam ke segala arah, menggoreng mereka seketika. Saat tubuh-tubuh mereka tumbang, Subaru meraih pedang yang menancap di dadanya, lalu terjatuh berlutut. Melihat itu, para petualang bertanya-tanya apakah dia benar-benar tumbang. Di waktu yang sama, Subaru menatap ke arah Kazuki, berpikir bahwa dia adalah monster. Di sisi lain, Kazuki tersenyum sembari memikirkan bahwa ia tidak menyangka kejayaan Subaru berakhir semudah ini. Sementara itu, kelelahan Subaru kini mencapai 99%, dan status Window memperingatkan bahwa ia akan melampaui batas dan meninggal. Saat itu juga, Subaru berpikir jika Kazuki seharusnya tahu lebih dari siapapun, bahwa bahkan pada akhirnya, dirinya lah yang selalu menjadi pihak pemenang. Ia berdiri, berteriak, lalu melempar tombak itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Di sisi lain, Kazuki memandang artefak yang diberikan oleh Subaru kepadanya, berpikir bahwa ia turut berduka atas kematian temannya itu, karena dengan ini nyawanya akan. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, dan ketika ia menoleh ke depan, yang ia lihat hanyalah cahaya petir dan tombak yang meluncur tepat ke wajahnya, membuat Kazuki berpikir bahwa ini sangatlah mustahil. Subaru pun mulai sekarat, mengatakan bahwa itu agak menyedihkan. Ia berharap bisa menghabisi Kazuki sendiri, meski ia yakin serangan terakhir itu mengenainya, walaupun ia tidak tahu seberapa besar luka yang dihasilkan. Subaru merasa aneh, karena meskipun sedang sekarat, dirinya masih memikirkan hal itu. Ia pun bertanya-tanya, apakah ini akan berlangsung selamanya, dan itu terdengar seperti siksaan. Lalu ia mencium sesuatu, bertanya-tanya apa itu, dan tubuhnya tersentak bangun. Sebuah tutup jatuh, dan Subaru menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam tong sampah. Ia melihat ke sekitar, bertanya-tanya apakah dirinya berada di bumi. Ketika ia membuka status Window, yang muncul adalah nama Subaru Hosa serta statistik yang sangat rendah. Melihat itu Subaru bergumam bahwa ini memalukan, lalu tiba-tiba ia merasakan sakit kepala yang hebat. Ingatan-ingatan dari tubuh sebelumnya membanjirinya. Orang-orang selalu membandingkannya dengan Subaru Narukami dari 20 tahun lalu. Subaru pun bertanya-tanya, apakah itu berarti sudah 20 tahun sejak dirinya mati. Ia lalu berusaha keluar dari tong sampah, berkata bahwa ini pasti hanyalah mimpi. Namun ia jatuh ke lantai, dan di sampingnya, ia melihat sebuah player kit. Subaru pun langsung mengambilnya, sadar bahwa jika dirinya menggunakannya, ia bisa mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Ia kemudian segera mencari informasi tentang Guild Blue Ace, namun yang ia temukan adalah orang-orang yang membicarakan Blue Zone, guild milik Kazuki, mengatakan bahwa para penerus Blue Ace terlalu lemah. Tetapi Kazuki bersumpah bahwa mereka membawa warisan Subaru, dan ia tak akan pernah melupakan semangat heroik di detik terakhir Subaru. Melihat itu semua, Subaru nampak terkejut sekaligus kesal, lalu berkata bahwa ini mustahil. Ternyata, Kazuki tidak mati, karena ia melihatnya mengenakan topeng dan tersenyum. Subaru kemudian mengingat bahwa mereka tidak memulai sebagai musuh, mereka dulu teman dekat sampai suatu hari Kazuki mengatakan bahwa ia berniat keluar dari Guild Blue Ace. Mendengar itu Subaru pun bertanya dari mana asal keputusan itu. Tetapi Kazuki berkata agar Subaru menyampaikan pada yang lain dan ia akan mengerti alasannya suatu hari nanti. Dia juga menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir, karena ia akan tetap menjadi bayangan sekalipun mereka berpisah. Beberapa tahun kemudian, Kazuki muncul kembali, kali ini dengan guild barunya, memakai nama yang dulu hanya lelucon, Blue Zone, yang merupakan nama bayangan yang pernah ia bicarakan. Namun Subaru merasa heran, karena mereka masih berada di lantai 9, yang berarti mereka hampir tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun. Subaru pun terkejut lagi, saat mengetahui bahwa ia memiliki monumennya sendiri. Setelah melihat itu, Subaru pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, ia tidak percaya bahwa tempat itu bahkan lebih megah dari yang ia bayangkan. Di dalamnya, ia melihat topengnya dipajang di mana-mana, beserta rekaman-rekaman pertarungannya. Melihat itu semua, Subaru dengan wajah tidak percaya bertanya-tanya, apa gunanya bagi mereka mengenang dirinya? Subaru lalu melangkah lebih dalam sambil bertanya pada dirinya sendiri, tentang siapa yang membangun semua ini dan untuk tujuan apa. Lalu ia mendengar suara Kazuki,
mengatakan bahwa dialah yang membimbing mereka setiap waktu. Kazuki mengatakan bahwa Subaru adalah seorang pahlawan yang mencapai titik terjauh di dalam menara, dan demi menjaga kenangan tentang dirinya tetap hidup selamanya, ia dan rekan-rekannya membangun monumen ini untuk menghormatinya. Wajah Subaru mulai berubah menjadi campuran frustrasi dan kemarahan ketika hologram Kazuki muncul, mengatakan bahwa meskipun Subaru dan Blue Ace sudah tidak ada lagi, guild miliknya, Blue Zone, adalah satu-satunya yang membawa semangat mulia mereka. Mendengar itu semua, Subaru dengan marah berpikir bahwa ini semua omong kosong, dan bertanya-tanya apakah membunuhnya saja belum cukup. Namun Subaru berpikir bahwa ia bisa saja memenuhi harapan yang dibebankan kepadanya itu, dan bahwa kalau dia hanya menunggu, ia akan menulis ulang seluruh sejarah dari awal, membuktikan kepada dunia bahwa Kazuki tak lebih dari seorang pengkhianat. Aku tidak akan membiarkannya melakukan itu lagi, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini, ucapnya dalam hati. Namun, saat ia sedang memikirkan itu, tiba-tiba seseorang menabraknya dari belakang. Subaru pun menunduk dan melihat seorang anak terjatuh. Lalu ia mengangkatnya sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Akan tetapi, ia langsung terkejut ketika melihat topeng yang dikenakan anak itu, topeng dirinya dulu. Sesaat kemudian, orang tua dari anak itu berlari mendekat, menanyakan keadaan anak mereka. Subaru lalu menjawab jika mereka hanya saling bersentuhan sedikit, tetapi yang ia lihat adalah mereka juga memakai topeng dirinya. Subaru segera mengusap matanya, memastikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi, karena semua orang di sekitarnya memakai topeng yang sama, topeng milik Subaru Narukami. Ia pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Subaru kemudian teringat bahwa Kazuki pernah berkata jika meskipun dirinya mati, dirinya akan tetap hidup dalam sejarah sebagai pahlawan. Hal itu pun membuatnya bertanya-tanya, apakah ini yang sebenarnya Kazuki maksudkan, dan apa yang sebenarnya diinginkannya. Ia kemudian melanjutkan untuk menyusuri aula monumennya, hingga akhirnya menemukan orang-orang yang sedang berdoa di depan altar pemakamannya sendiri. Melihat itu Subaru pun kembali bertanya, apakah ini hanya sebuah sandiwara untuk mencuri kejayaan Guild Blue Ace? Namun saat ia memperhatikan bunga-bunga yang menghiasi makam itu, ia melihat salah satunya bersinar, dan matanya langsung berbinar penuh harapan. Subaru kemudian langsung mendorong dirinya melewati kerumunan meski orang-orang memarahinya. Ia lalu berlutut dan meraih bunga itu, menariknya keluar sambil bertanya apakah ini milik Shigure Asagiri. Sementara itu, di luar gedung, seseorang mengawasi dari atas, mengatakan bahwa mereka berhasil melalui tahun ini tanpa insiden juga. Seorang wanita kemudian menegurnya, mengatakan kalau dia terlalu santai. Jika mereka sedikit saja terlambat, maka bisa-bisa mereka harus melawan Guild Blue Zone. Ia juga bertanya, apakah hanya meletakkan bunga setiap tahun untuk upacara peringatan benar-benar cukup. Sembari membuka tudungnya, lelaki tua itu berkata bahwa mereka tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, terlebih lagi itu hanya untuk berjaga-jaga. Saat ia sepenuhnya membuka tudung kepalanya, ia mengatakan bahwa Subaru mungkin akan menyadari bunga yang ia tinggalkan, dan itu sepertinya adalah Shigure Asagiri, teman dari Subaru yang selamat saat pengkhianatan Kazuki 20 tahun lalu. Kemudian, wanita itu bertanya apakah dia benar-benar mengira bahwa Subaru masih hidup, dan Shigure berkata bahwa ia belum mengonfirmasinya dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar jawaban tersebut wanita itu kesal dan berkata bahwa daripada mereka mencari Subaru, akan lebih cepat apabila Kazuki mencari tahu lokasi mereka. Ia lalu berteriak, bahwa lagi pula, kalau Subaru memang masih hidup, dia tidak akan diam saja melihat semua omong kosong ini selama 20 tahun. Shigure hanya menyeringai setelah mendengar itu, lalu pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, sore harinya, terlihat Subaru berkeringat gugup sambil menggenggam bunga tersebut dan memanggil nama Shigure, lalu bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Ia kemudian kembali ke rumah yang ada dalam ingatannya, berpikir bahwa Subaru Hoso hanyalah orang miskin. Subaru kemudian kembali mencari guildnya lagi dan tetap tidak menemukan apapun, tetapi ia yakin bahwa Shigure masih hidup. Subaru sadar bahwa mereka masih hidup tetap bersembunyi, dan mereka sudah melakukannya selama 20 tahun penuh. Subaru tahu jika Kazuki tidak akan membiarkan semuanya hidup jika dia tahu kebenarannya. Subaru lalu bertanya-tanya, apakah Shigure berhasil selamat seorang diri, karena ia tidak yakin apakah keempat dari mereka berhasil terlempar jauh waktu itu. Tetapi selama Kazuki masih hidup dan berkeliaran, menghubungi mereka sekarang sama saja dengan misi bunuh diri. Subaru sadar jika dirinya sama sekali tak memiliki kekuatan,
dan memaksa masuk hanya akan membuat dirinya jadi target. Karena hal itulah, Subaru memutuskan bahwa pertama-tama ia harus fokus mendapatkan kembali kekuatannya. Subaru lalu berpikir bahwa menurut ingatan Subaru Hosa, 2 hari lagi, tutorial untuk menjadi pemain akan dimulai. Jika ia bisa bertahan, itu sudah lebih dari cukup, karena selama ia hidup, ia bisa bertemu mereka kapan saja. 2 hari kemudian, ia menuju ruang ujian tutorial. Di sana, seseorang baru saja menyelesaikan tesnya, dengan 2 goblin mati di lantai. Pengawas ujian, Hugar, tampak kecewa karena orang itu nyaris gagal membunuh keduanya. Ia mengatakan bahwa meski dia lulus, itu pun nyaris, kemudian bertanya apakah orang itu ingin mencoba langkah berikutnya. Mendengar hal tersebut, pria itu pun terkejut dan bertanya apa maksudnya. Namun tiba-tiba status window muncul, mengatakan bahwa semakin tinggi tahap yang dia lewati, semakin besar hadiahnya. Melihat itu pria tersebut langsung menolak, karena tidak mungkin ia bisa menghadapi 3 goblin sekaligus. Hugar pun memintanya untuk berhenti berteriak karena membuat kepalanya sakit. Saat tubuh pria itu mulai menghilang, dia bertanya kepada Hugar, apakah dirinya tetap lulus. Saat pria tersebut benar-benar menghilang, Hugar mengeluh bahwa itu saja kemampuannya di tutorial, dan dirinya tidak menyangka akan meluluskan orang lemah sepertinya. Hari itu, satu-satunya orang yang menarik perhatian Hugar adalah Ishak, putra Reinhardt. Selain Ishak yang mencapai tahap 20, tidak satupun peserta lain yang menunjukkan bakat. Hal itu membuat Hugar kesal karena standar tutorial ini sangat buruk, dan kualitas para calon pemain jatuh ke titik terendah. Ia kemudian mencari peserta berikutnya, dan melihat nama Subaru. Seseorang kemudian melangkah masuk ke dalam arena tutorial, dan Hugar yang melihat nama itu berkata bahwa itu nama yang berat untuk dipikul. Namun ia lanjut berkata, bahwa itu pun kalau dia berhasil melewati tutorial ini. Hugar kemudian menanyakan, apakah Subaru siap memulai sambil memanggil 2 goblin. Namun, Subaru langsung berlari melewati mereka, menebas kepala keduanya sebelum Hugar sempat menyelesaikan penjelasannya. Hugar terkejut, bertanya apakah ia benar-benar melewatkannya. Lalu ia melihat kedua kepala goblin jatuh ke lantai. Sementara itu, Subaru berpikir bahwa ia telah menghabiskan 2 hari terakhir menguji batas tubuhnya, dan itu keputusan tepat. Ia menyadari bahwa tubuh tempat dirinya terbangun ternyata sangat luar biasa. Kemudian, status window muncul di hadapannya, dan bertanya apakah ia ingin melanjutkan, dan Subaru menjawab tentu saja, karena waktunya terbatas. Terlihat, Hugar sangat terkejut dengan apa yang dirinya saksikan. Beberapa waktu kemudian, 1 kepala goblin lagi menggelinding ke kakinya. Ternyata, Subaru telah membantai goblin dalam jumlah yang tak terhitung, membuat Hugar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di waktu yang sama, Subai terus membantai sisa goblin yang ada. Melihat itu Hugar sadar jika Subaru tidak sekadar mengayunkan pedang, karena Subaru membaca 3 langkah ke depan dan membunuh setiap musuh dengan tenang. Selain lihai dalam berpedang, Hugar merasa jika gerakan Subaru juga sangat luas. Bahkan Hugar sendiri mengakui jika dirinya tak bisa melakukan gerakan seperti itu, karena gerakannya sangat mirip dengan Subaru Narukami dari 20 tahun lalu. Terlihat, Subaru menusuk goblin di depan dadanya, menarik pedang itu, dan status window menunjukkan bahwa ia telah mencapai tahap 49. Lalu ditanyakan apakah ia ingin menghadapi bos terakhir. Subaru pun menghela nafas sebentar, lalu berkata bahwa itu tentu saja. Tepat setelah itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat dan mulai retak. Detik berikutnya sebuah tangan raksasa muncul dari bawah tanah. Melihat itu, Hugar pun segera memperingatkan bahwa Subaru bukanlah Narukami, dan jika ia menghargai hidupnya, lebih baik ia berhenti sekarang. Seekor monster raksasa pun muncul, dan itu adalah Raja Goblin, bertubuh besar dengan mata merah menyala, serta taring yang tajam. Karena Subaru sudah mencapai tahap sejauh ini, status window memberitahu jika monster itu dalam kondisi mengamuk. Hugar pun segera berteriak, menyuruh agar Subaru menyerah saja sebelum terlambat, karena melawan makhluk itu adalah tindakan nekat, dan sama saja seperti bunuh diri. Ia lalu meminta Subaru untuk tidak serakah, mengatakan bahwa tak peduli seberapa terampil dia bertarung, dia tidak bisa menutupi kesenjangan statistik di antara mereka. Namun Subaru hanya berpikir jika dirinya tahu itu, dan dengan statnya sekarang, ia mungkin tak bisa memberi kerusakan berarti padanya. Namun begitu, ia menolak berhenti di sini. Setelah berpikir demikian, ia tiba-tiba melepaskan pedangnya, membiarkannya jatuh ke lantai.
Melihat itu Hugar seketika langsung histeris dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar sudah kehilangan akal. Bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi sejak awal Hugar tahu jika ada sesuatu yang tidak beres dengan anak itu. Kemudian, Raja Goblin melesat dengan buas ke arah Subaru, ketika sebuah jarum tiba-tiba menembus pahanya. Ia menunduk, terkejut, namun juga kebingungan. Lalu ia menatap Subaru dengan sedikit cemas, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pemuda itu. Saat Subaru mencabut jarum-jarum dari gada goblin yang telah ia bunuh sebelumnya, ia berkata bahwa dirinya tahu makhluk itu pasti terkejut, tapi ia ingin bertaruh. Apakah makhluk itu akan menjatuhkannya duluan, atau dirinya duluan yang berhasil mengubahnya menjadi sarang madu? Setelah mengatakan itu, Subaru kemudian mengangkat 3 jarum dan melemparkannya, dan 2 di antaranya menembus masing-masing matanya. Raja Goblin itu pun mulai terjatuh ke belakang sambil meraih wajahnya, sementara Subaru berusaha menutup jarak. Namun, Raja Goblin itu sudah memperkirakan gerakannya dan meraih kapaknya, lalu mengayunkannya ke titik tempat Subaru berdiri sebelumnya. Akan tetapi Subaru dapat menghindar ke samping, dan ia mulai mencari target berikutnya. Di saat yang sama, Subaru mengingat saat dia berlatih melempar belati ke sebuah papan target. Waktu itu, salah satu wanita dari kelompoknya berkata bahwa jika caranya bukanlah seperti itu, dan namanya adalah Rena. Rena sembari memegang sebuah bolpen memberitahunya bahwa apapun bisa menjadi pisau lempar, selama dia memahami cara kerja pusat gravitasi dan cara mengibaskan pergelangan tangan dengan benar. Saat Rena melempar bolpennya ke depan, benda itu mengenai titik pusat target dan menghancurkannya. Kembali ke masa kini, terlihat Raja Goblin memuntahkan darah karena ada jarum di tenggorokannya. Namun bukan hanya itu saja, karena tubuhnya hampir seluruhnya tertusuk oleh jarum. Sementara itu, Subaru bergumam bahwa kekuatan berbanding lurus dengan gaya rotasi, dan akurasi berbanding terbalik dengan keraguan, dan semua itu dia pelajari dari Rena. Di waktu yang sama Hugar menyaksikan semuanya sambil berpikir, bahwa menggunakan jarum beracun Goblin adalah hal yang absurd, karena mayat Goblin tidak akan menghilang sampai ujian berakhir. Ia juga berpikir bahwa bukan hanya ilmu pedang yang dia gunakan untuk menebas para Goblin yang hebat, tapi teknik lemparannya juga sangat luar biasa, dan merasa jika Subaru pasti seorang jenius, meski kata itu saja tidak cukup menggambarkannya. Kemudian, saat Raja Goblin mulai goyah, ia jatuh tersungkur ke lantai. Subaru lalu mengambil pedangnya dan berkata, bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap makhluk itu dan meminta maaf, sebelum ia menghabisinya. Jendela status pun muncul, mengonfirmasi hal itu, namun juga memberitahu bahwa Subaru telah menyelesaikan tahap 50 untuk tutorial untuk pertama kalinya. Melihat itu Subaru merasa kesal, karena ia tidak menyangka mereka menggunakan monster seperti itu ke arena latihan. Terlebih lagi ini hanyalah tutorial. Detik berikutnya, ia mulai dibombardir oleh jendela status tentang bagaimana ia mendapatkan kredit dan poin, membuka toko tutorial yang hanya bisa digunakan di tahap tersebut. Melihat itu Subaru pun bertanya-tanya, apa yang bisa dirinya beli dengan jumlah yang ia punya sekarang, yaitu 2.400 poin. Saat toko sistem terbuka di hadapannya, Subaru berkata bahwa baru kali ini ia melihat toko sistem yang seperti ini. Dia kemudian mulai menelusurinya, melihat bahwa harga item berkisar dari 5 hingga 200 poin, dan dia masih akan memiliki cukup banyak sisa jika membelanjakannya. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya, saat dia melihat senjata peringkat langka, yang membuat Subaru tidak percaya jika dirinya bisa membeli barang seperti ini di sana. Itu adalah pedang iblis tanpa nama, dan Subaru tahu jika itu adalah karya buatan seorang kindred. Meski menggoda, untuk menggunakan petir yang menghabiskan kesehatannya, yang juga berarti kelelahannya, yang dia butuhkan bukan pedang iblis, melainkan pedang suci. Saat ia melihat tepat benda itu, yaitu pedang suci bernama Miranda. Pedang itu mengurangi akumulasi kelelahan pengguna, dan meningkatkan durasi pertempuran. Namun Subaru mulai ragu mana yang harus ia beli. Apakah dirinya harus memprioritaskan daya rusak dan memilih pedang iblis? Subaru ragu karena tidak ada jaminan di antara keduanya, dan ia mulai mempertimbangkan bagaimana ia akan menghabiskan poin tersebut. Subaru lalu melihat sesuatu lagi saat menggulir menu, dan menemukan sebuah skill bernama Wedge of Great. Itu adalah skill peringkat F, yang dapat menekan efek samping dari skill dan item oleh pengguna, namun membutuhkan 10.000 kredit untuk melakukannya. Meski skill itu sendiri hanya 1.400, Subaru berkata bahwa ia belum pernah melihat skill dengan efek seperti ini, dan mungkin dengan pedang iblis itu bisa saja menekan debuff dari petir.
Ia kemudian membeli keduanya sekaligus, dan berkata bahwa tidak ada salahnya mencoba. Setelah mendapatkan itu, Subaru mulai mencobanya dengan cara mengayunkannya, dan seperti yang ia duga, keduanya tampaknya memiliki sinergi yang baik. Ia kemudian bergumam bahwa daripada kesulitan menggunakan satu skill saja, memakai pedang ini sejak awal terasa seperti pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, Hugar mengenali pedangnya dan berkata bahwa itu pilihan yang bagus, karena item dan skill yang dia pilih memiliki kompatibilitas tinggi, namun sebagai pengawas, dia tidak memahaminya. Hugar lalu memperkenalkan dirinya, kemudian bertanya mengapa Subaru memilih skill itu, karena ia mengira bahwa Subaru tidak tahu apakah itu akan berguna, terlebih lagi dari segi efisiensi juga patut dipertanyakan. Mendengar itu, Subaru dengan raut wajah kesal bertanya, apakah dia benar-benar ingin dirinya menjelaskan setiap detailnya. Karena perkataan Subaru barusan, Hugar mulai kesal, bertanya apa maksudnya dan di mana sopan santunnya. Subaru pun segera memperbaiki ucapannya dengan bahasa formal, bertanya apakah itu yang dia maksudkan. Hugar yang sudah tenang pun kemudian berkata jika mungkin Subaru lelah setelah ujian, jadi ia akan membiarkannya kali ini, dan bukan berarti ada alasan khusus juga. Sebenarnya, Subaru sudah mengenal Hugar di masa lalunya, dan ia tidak menyangka Hugar yang dulu hanyalah bocah ingusan sekarang menjadi pengawas ujian. Subaru kemudian teringat saat ia pertama kali bertemu dengannya, dan saat itu Hugar menghampirinya untuk meminta tanda tangan, karena dia merupakan penggemarnya. Setelah itu, saat Hugar mulai menceramahi Subaru dengan menceritakan perjalanan para pemain di zaman dulu, Subaru berpikir bahwa zaman sudah berubah, seperti Hugar yang kehilangan semua rambut di kepalanya. Subaru kemudian berkata bahwa dirinya tidak berniat menjawab pertanyaannya, jadi ia ingin Hugar menjaga kerahasiaan ujian. Hugar pun menghela napas, berkata jika itu yang dia inginkan, itu tidak masalah. Hugar kemudian dengan percaya diri berkata bahwa ia akan melatih sopan santun yang kurang itu sendiri, lalu bertanya apakah Subaru ingin bergabung dengan Guild Chivalry. Namun, Subaru langsung menolak tawaran tersebut. Hugar pun tidak mau menyerah, dan ia mengatakan jika jarang seorang pengawas merekrut seseorang secara langsung, saat sistem tiba-tiba muncul di hadapannya, bertanya apakah Subaru akan naik ke lantai kedua. Melihat itu Hugar pun segera menyuruhnya untuk menunggu, tapi Subaru tetap melakukannya dan menghilang dari sana. Detik berikutnya, Subaru telah muncul di lantai kedua, yang disebut tanah permulaan, dan nampak tempat itu dipenuhi para petualang. Subaru kemudian berpikir jika akhirnya ia kembali ke tempat ini. Aku mengambil kesempatan yang biasanya tidak didapatkan orang-orang, yaitu kesempatan kedua. Karena aku sudah pernah merasakannya sekali, sekarang aku harus menangani segalanya dengan lebih baik. Demi rekan-rekan yang mungkin sedang menungguku, dan demi pembalasan dendam atas akhir mengerikan yang kami alami, ucapnya dalam hati sembari mengingat rekan-rekannya. Setelah itu, Subaru pergi ke ruang latihan pribadi, untuk latihan mandiri sekaligus menguji skill barunya. Saat ia masuk, resepsionis bertanya dari lantai berapa dia datang, dan Subaru menjawab jika dirinya baru saja naik, lalu berpikir jika tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi setiap pemain. Mengetahui bahwa Subaru hanyalah seorang pemula, pria itu menyarankan agar Subaru menggunakan ruang latihan nomor 1 saja, karena di sana ada boneka jerami. Akan tetapi, Subaru menolak ruangan itu dan memberitahunya jika ia akan memakai ruangan nomor 5. Jelas pria itu terkejut, karena itu hanya akan membuang-buang uang. Subaru pun berkata bahwa ia menghargai peringatannya, tapi ia ingin menyewa ruangan itu selama 30 menit. Saat Subaru melangkah pergi ke ruang latihan nomor 5, pria itu memberitahunya bahwa tidak ada pengembalian uangnya jika dia keluar di tengah waktu latihan. Subaru pun menghabiskan 50 kreditnya dan menyisakan 10.050 kredit, lalu menjelaskan bahwa semakin tinggi ruangannya, maka semakin sulit tempat itu. Untuk pemain pemula tanpa perlengkapan, dirinya menerima tatapan sinis dan diremehkan adalah hal yang wajar. Saat ia memasuki ruangan nomor 5, ia berkata bahwa sudah saatnya untuk memulai. Subaru pun menggenggam pedang itu dan mulai menghunuskannya. Saat pedang itu mengenalinya sebagai pemilik baru, pedang itu meningkatkan semua kemampuannya sementara waktu, mengonsumsi kesehatan dan mananya, namun Wedge of Great aktif, menahan dampak balik pedang tersebut dan mengembalikan sebagian kesehatan serta mananya. Tetapi kemampuan itu gagal menahan semuanya, dan Subaru tetap kehilangan sebagian staminanya. Subaru kemudian berpikir bahwa seperti yang sudah diduga, skill itu masih terlalu lemah, tapi ia hanya perlu memaksakan diri sedikit lagi. Pedang itu kemudian mulai menyerap lebih banyak kesehatannya hingga dia memuntahkan darah.
namun kekuatannya akan meningkat sebanding dengan hilangnya kesehatan tersebut. Sembari menahan rasa sakit akibat penggunaan pedang tersebut, Subaru pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar batasnya. Tetapi ia merasa jika ini masih sesuai dengan ekspektasinya. Ia kemudian menggunakan 10.000 kredit untuk menaikkan level skill Wedge of Great. Saat terlihat tangannya bergetar, getaran itu perlahan mereda, dan kini skillnya naik ke peringkat E. Subaru pun akhirnya bisa menahan dampak balik pedang tersebut, meski hanya sebagian saja. Lalu ia kembali mengayunkan pedangnya lagi, saat pedang itu menghabiskan lebih banyak kesehatannya, meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Melihat itu, Subaru pun merasa senang, dan berkata jika itu cukup bagus. Kini ia bisa menguji kekuatannya dan mulai berlari lurus ke jebakan-jebakan di dalam ruangan tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat sang resepsionis mulai tertidur dan tersentak bangun ketika seseorang berjalan melewatinya. Ia pun bertanya apakah dirinya masih bermimpi atau berhalusinasi, karena orang itu tak lain adalah Subaru, yang berlumuran darah keluar dari bangunan itu. Pria itu pun berkata jika rasanya bahkan belum lewat 10 menit. Jadi tidak mungkin itu orang yang masuk ke ruangan nomor 5 tadi. Dia kemudian mengetuk pintu ruangan latihan nomor 5, bertanya apakah Subaru masih di dalam. Namun saat dia membukanya, dia terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, ruangan itu sudah hancur total, yang hal itu membuatnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Keesokan harinya, Subaru terbangun di ranjangnya, bertanya berapa lama dirinya tidur karena seluruh tubuhnya terasa kaku. Subaru kemudian berpikir bahwa jika ini pedang kutukan biasa, dirinya tidak akan bisa bangun semudah ini. Beban fisiknya jelas meningkat, dan ia berhasil mengeluarkan kekuatan pedang itu. Biasanya, dengan stat miliknya yang seperti itu, ia bahkan tidak akan sanggup mengangkat pedangnya, apalagi menggunakannya. Subaru sadar bahwa kecocokan antara Wedge of Great dan pedang itu sempurna. Artinya, kombinasi petir juga seharusnya bekerja dengan baik. Namun masalahnya ada di level skill, karena biayanya terlalu mahal untuk ditingkatkan dan ia benar-benar miskin. Subaru lalu mengeluh bahwa sekarang ia juga harus susah payah mengatur kreditnya, membuatnya merasa jika hidupnya benar-benar jatuh. Lalu ia mendengar seorang pria berteriak, bertanya kepada semua orang apa kabar karena dia datang untuk ekspedisi ke lantai 2, dan itu mengingatkannya pada masa-masa ketika dia masih pemain baru di tempat ini. Pria itu berkata bahwa tema hari ini adalah berapa harga perlengkapan anak muda yang sedang tren, bertanya apakah mereka semua bersemangat. Seseorang kemudian mendonasikan 1000 kredit, dan pria itu menyiram kepalanya sendiri dengan kopi sambil berterima kasih. Sementara orang-orang lain mengernyit, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Bahkan Subaru yang melihat pria itu bertanya, apakah pria itu sudah gila? Namun, saat Subaru sedang mencari-cari cara untuk mendapatkan kredit, ia mengetahui bahwa ini adalah era player versus player dan banyak orang sedang melakukan siaran langsung. Melihat itu, Subaru berkata bahwa itu menjelaskan tingkah pria aneh tadi. Saat sedang melihat itu, tiba-tiba seseorang mengenalinya dan bertanya apakah dia juga naik ke lantai 2. Orang itu kemudian berjalan mendekati Subaru sembari berkata jika ini gila, karena dirinya bisa bertemu dengannya di sini. Ia lalu bertanya, apakah Subaru tinggal di sekitar tempat itu. Di waktu yang sama, Subaru merasa bahwa tubuhnya bereaksi secara naluriah dengan rasa takut, dan berpikir jika tampaknya mereka tidak punya hubungan baik. Melihat Subaru hanya diam, pria itu kemudian berkata bahwa temannya sedang bicara padanya. Jadi dia harus berhenti mengabaikannya, karena terdengar seperti ia bicara pada dirinya sendiri. Namun Subaru dengan tangan bergetar berpikir bahwa ini bukan hanya rasa takut biasa yang terukir dalam tubuh ini. Lalu ia berkata bahwa dirinya baru saja datang. Pria itu kemudian duduk di samping Subaru dan mengatakan jika itu mengejutkan. Ia lalu menatap Subaru dengan wajah merendahkan dan berkata, bahwa dirinya tidak pernah menyangka seorang pengecut seperti Subaru bisa menyelesaikan tutorial, karena dia pikir Subaru sudah dibunuh oleh goblin. Saat itu juga, Subaru langsung mengingat orang itu dari ingatan tubuh aslinya. Inilah Ishak, yang pernah ia sebut sebelumnya. Saat ia terbangun di tempat sampah, ia mengetahui bahwa Ishaklah yang menaruhnya di sana. Waktu itu, saat Subaru bertanya mengapa dia melakukan itu, Ishak malah balik bertanya tentang alasannya, lalu menyuruhnya untuk tidak berbicara dengan dirinya. Ishak lalu berkata bahwa namanya saja sudah membuatnya kesal, karena bahkan Subaru tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Ia bahkan mengejek Subaru dengan bertanya, apakah dia ingin menyombongkan diri sebagai anak yatim piatu yang bodoh. Ishak kemudian mulai mengambil sesuatu dari Subaru,
dan Subaru berkata bahwa kredit yang diberikannya tidak cukup, jadi dia harus mengambil barang ini. Namun Ishak tiba-tiba menendang dadanya, menyuruhnya untuk berhenti membantah. Sembari merobek sesuatu di tangannya, ia memberitahu Subaru bahwa mulai sekarang, tempat sampah itu adalah rumahnya. Ia bahkan mengancam Subaru, karena apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah keluar dari sana. Dan jika dirinya tahu bahwa Subaru keluar, dia pasti tahu apa yang akan terjadi. Mengingat itu semua, Subaru bertanya jika pemilik asli tubuh ini jenis idiot seperti apa, sampai dia hanya bisa diam menerima hinaan seperti itu. Saat Subaru sedang memikirkan itu, Ishak menyombongkan diri dengan berkata bahwa dirinya telah menyelesaikan tutorial sampai tahap 20, bahkan memecahkan rekor ayahnya, dan penguji memberinya banyak pujian. Ia juga berkata bahwa bahkan dirinya mendapatkan skill sebagai hadiah penyelesaian, skill rank B, peringkat tertinggi yang bisa didapat di tutorial. Ia lalu memberitahu Subaru jika dirinya haus, dan ingin ikut minum juga. Mendengar itu, Subaru pun segera menghabiskan minumannya, lalu berkata agar dia santai saja karena dirinya akan pergi. Ishak kemudian berkata bahwa saat pulang nanti Subaru harus membelikannya kopi, dan dia bisa memilih kopinya. Mendengar itu Subaru langsung menatapnya tajam, bertanya apa maksudnya, dan Ishak menepuk wajahnya sendiri, berkata bahwa Subaru masih terus membangkang seperti biasa. Ishak kemudian menatap balik Subaru dengan tatapan tajam, bertanya kenapa dia terus memelototinya serta membantah perintahnya, dan apakah jiwanya sudah tertukar. Subaru pun segera bangkit dari tempat duduknya, berkata jika dirinya tak punya kredit, jadi Ishak bisa membeli kopinya sendiri. Melihat itu, dengan nada pelan, Ishak menyuruhnya untuk duduk. Namun Subaru tetap berjalan melewatinya sambil berpikir bahwa ia tidak punya waktu mengurus dendam pemilik tubuh asli itu. Tapi jika Ishak menghalanginya, itu lain cerita. Namun tiba-tiba, Subaru merasakan sesuatu di lengannya, dan ternyata Ishak menahannya agar tidak pergi sembari menatapnya. Ishak lalu bertanya, apakah Subaru benar-benar ingin melihat apa yang terjadi pada sampah yang berani membangkang dari tuannya. Mendengar itu, dengan raut wajah kesal, Subaru segera menyuruh Ishak untuk melepaskannya, jika dia benar-benar masih sayang pada nyawanya. Di waktu yang sama, orang-orang mulai memperhatikan perselisihan antara Subaru dan Ishak. Terlihat mata Ishak dipenuhi akan amarah, dan ia meminta Subaru untuk tidak sombong. Namun, Ishak kemudian berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa membuat keributan di depan banyak orang, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia lalu tertawa palsu, berkata agar Subaru tidak takut. Ishak kemudian mengatakan jika dirinya hanya ingin memberi sedikit kejutan seperti dulu, lalu menyebut jika Subaru masih sama seperti dulu, dia masih saja lemah. Dengan kemampuan seadanya, Subaru mungkin hanya lolos tutorial dengan susah payah. Ia kemudian mendekati Subaru, berbisik dan memanggilnya sampah, lalu bertanya apakah Subaru yakin ingin bertarung dengannya. Ishak lalu menegaskan, jika dirinya mau, dirinya bisa membuat Subaru hilang tanpa jejak, sambil mengingatkan siapa ayahnya. Ia memperingatkan agar Subaru berhati-hati, lalu pergi sambil memanggilnya teman. Mendengar itu Subaru mendecih, mengatakan dalam hati bahwa teman dari mana. Lalu ia menjelaskan rencananya, karena bagi para pemain ada dua cara utama untuk menjadi lebih kuat. Cara pertama adalah melalui uji coba atau trial. Dengan menaklukkan ujian menara dan memperoleh hadiah, pemain akan bertambah kuat secara bertahap. Untuk mengikutinya perlu membayar sejumlah kredit, tetapi keamanannya terjamin karena semuanya berlangsung di ruang virtual, bahkan jika mati, yang hilang hanyalah kredit dan progresnya. Kemudian cara kedua adalah berburu. Dengan memburu monster di luar zona aman atau menaklukkan dungeon khusus di tiap lantai, pertumbuhan kekuatan bisa didapat jauh lebih cepat dibandingkan dengan cara pertama. Tetapi dunia tempat monster berada adalah dunia nyata, karena jika mati di sana, maka mereka akan benar-benar mati. Beberapa waktu kemudian, Subaru menuju sebuah dungeon bernama Sarang Orc. Di sana terlihat orc yang sudah terkapar, dan ia bergumam bahwa pemain biasanya menghindari berburu karena risikonya mengancam nyawa. Tapi baginya, semakin aman maka semakin lambat. Sebaliknya, semakin berbahaya maka akan semakin cepat pula. Ia lalu mengeluarkan player kit-nya dan mulai menonton beberapa siaran. Dia melihat seseorang dengan nama Subaru Narukami yang mendapat 80.000 penonton. Orang itu bertanya apakah para penggemar sudah menunggu karena dia akan menantang trial lantai 3. Melihat itu, Subaru bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak orang yang memakai konsep dirinya dari kehidupan sebelumnya ini.
Dalam siaran langsung itu, seseorang menawarkan 20.000 kredit untuk sebuah misi, dan Subaru hanya bisa terdiam. Penonton lain ikut memesan misi dan saat itu Subaru sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Pria itu menghasilkan uang dengan sangat mudah hanya dengan streaming, sementara dirinya mempertaruhkan nyawanya melawan monster. Ia lalu tersadar bahwa orang itu kaya raya hanya dengan berbicara pada kamera, dan semakin dipikirkan, ia makin kesal. Subaru kemudian bangkit, mencabut pedangnya dari tubuh orc di sana, dan berkata bahwa dirinya akan lanjut membunuh yang lain. Kemudian, saat segerombolan orc masuk ke dalam gua, dia melihat sang bos, yaitu Orc General. Subaru pun bergumam bahwa meski tanpa jarum racun seperti sebelumnya, ia punya sesuatu yang lebih baik hari ini. Setelah itu, pedangnya mulai menyerap kesehatannya, memberinya peningkatan stat sebanding dengan darah yang hilang. Di waktu yang sama, Wedge of Great menahan dampak baliknya. Subaru kemudian dengan niat membunuh yang sangat kuat berkata bahwa dirinya sedang sibuk, jadi tidak ada waktu untuk membuang pada sampah seperti mereka, lalu dia melesat melewati barisan depan. Dia melompat, mengangkat pedangnya, melapisinya dengan aura, lalu menebas Orc General di sana. Orc itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kepalanya terlempar. Beberapa saat kemudian, Subaru akhirnya berhasil membersihkan seluruh sarang orc itu, dan bahkan menyempatkan diri untuk membeli kembali topeng yang dulu pernah ia pakai. Ia berkata bahwa sekarang dirinya paham bagaimana streamer bisa menghasilkan uang, dan jika ia ingin melakukannya, maka ia akan tampil dengan kemampuan terbaiknya, dan meskipun konsep itu populer, dirinya lah yang asli. Setelah berkata demikian, ia pun melangkah pergi. Kemudian, adegan berpindah di sebuah perusahaan bernama South Entertainment. Di dalam kantor, seorang wanita sedang menonton beberapa siaran. Namun, detik berikutnya, ia berteriak frustasi, bertanya apa-apaan ini, yang hal itu mengagetkan rekan di sebelahnya. Rekannya terkejut, dan wanita itu berkata bahwa bahkan 5 orang saja sulit menaklukkan ini, dan tayangan itu benar-benar konyol. Rekannya pun bertanya apa itu, tetapi dia menjawab bahwa seseorang bernama Subakichi sedang melakukan live. Mendengar itu, laki-laki tersebut bertanya apakah itu Subaru Narukami, atau Subaru Narukami palsu lainnya. Wanita itu pun menjawab jika siapa yang tahu, dan mungkin saja itu keduanya, karena Subaru Narukami tidak muncul serta konsep itu tumpang tindih, yang tersebar jadi yang asli. Ia sudah lelah melihat semua orang meniru Subaru, dan menurutnya dunia streaming sedang sekarat. Namun pria itu menyuruhnya berhenti mengatakan hal menakutkan seperti itu, karena mereka hidup dari para streamer. Wanita itu pun tahu, tapi mereka bahkan tidak tahu apa-apa soal dunia itu, karena bahkan para pemanjat menara yang mempertaruhkan nyawa pun kadang bosan. Mendengar itu pria tersebut hanya bisa memanggil namanya, dan nama wanita itu adalah Hatsuka. Ia kemudian bertanya kepada Hatsuka, kenapa dia menyerah menaiki menara dan malah bekerja di sini. Hatsuka pun menjawab bahwa menara itu membosankan. Hatsuka lalu menoleh ke arah rekannya itu, kemudian berteriak jika bukankah dia juga menyerah. Ia lalu menyuruhnya diam, karena kalau tidak, dirinya akan mencari rekan baru. Pria itu pun bertanya tentang apa yang Hatsuka bicarakan, lalu menjawab jika dirinya berhenti karena kemampuannya kurang. Setelah berkata demikian, pria itu berpikir jika dirinya tahu bahwa dulu Hatsuka naik menara karena ingin bertemu Subaru Narukami. Jadi setelah dia kehilangan tujuannya, wajar jika dia kehilangan motivasi. Saat pria itu sedang berpikir demikian, tiba-tiba Hatsuka terkejut karena melihat seorang anak luar biasa di layar. Mendengar itu rekannya pun bertanya, apakah dia menemukan orang aneh lagi. Hatsuka kemudian memberitahu rekannya bahwa itu adalah Subaru Narukami yang lain. Namun rekannya merasa jika itu konyol, karena terlihat hanya ada satu penonton. Ia lalu mengingatkan bahwa Hatsuka seharusnya mencari talent baru, dan menyuruhnya untuk tidak main-main. Ia lalu bertanya, kenapa Hatsuka menonton streaming lantai 2, yang bahkan penontonnya tidak ada. Hatsuka pun mengakui hal itu, tetapi ketika melihat seseorang memakai topeng tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk berharap. Hatsuka lalu meminta rekan kerjanya memberi dia 1000 kredit, dan pria itu langsung memohon ampun, tidak jelas apa yang baru saja terjadi. Kembali pada Subaru, dan kini waktunya uji coba pertama lantai 2. Ia harus membersihkan dungeon permulaan kemudian keluar, dan poin prestasi diberikan berdasarkan jumlah monster yang dikalahkannya. Terlihat, sembari melangkah masuk ke dalam dungeon, Subaru berpikir bahwa ini tidak begitu sulit, tetapi rasa diawasi membuatnya tertekan.
Pada layar player kitnya, seorang penonton bernama Love Money bertanya kepada Subaru, dia berada di lantai berapa dan apakah ini pertama kalinya dia ke sana. Melihat itu, Subaru pun menjawab bahwa ini tantangan pertamanya di lantai 2. Love Money kemudian kembali bertanya, apakah dia yakin dan tidak masalah melakukan streaming, karena jika ini pertama kali baginya, mungkin dia belum tahu kondisi di sana. Saat Subaru berjalan, seekor monster tiba-tiba melompat dari langit-langit. Namun Subaru dengan mudah menangkapnya, lalu membantingnya sampai hancur, membuatnya mendapatkan 1 poin prestasi. Setelah menyingkirkan monster itu, Subaru balik bertanya kepada penontonnya, apakah ada masalah dengan itu? Saat Subaru terus menembus gua, jumlah penontonnya naik menjadi 3. Seseorang bernama White berkata bahwa refleksnya luar biasa, bertanya sejak kapan pemain lantai 2 melakukan streaming. Love Money lalu menjawab bahwa kadang ada, tapi mereka cepat menyerah karena penonton tak bertambah. Ia lalu menyuruh Subaru untuk tidak serakah dan menunggu rekan party saja agar bisa menyelesaikannya bersama. Subaru pun berterima kasih atas nasihat itu, tetapi ia berkata bahwa itu tidak mungkin karena dia lebih suka menantang sesuatu sendirian. Mendengar itu Love Money dan White langsung berkata bahwa dia sudah tamat, dan chat mulai menghujatnya. Kemudian, Subaru kembali berpikir bahwa memakai nama Subaru Narukami saja sudah cukup menarik penonton, tanpa ia melakukan apapun. Saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba seekor monster keluar dari tanah di belakangnya dan berlari menuju pergelangan kakinya. Subaru pun segera meraih pedangnya dan melenyapkan monster itu seketika, berkata bahwa untuk saat ini ia akan melihat sejauh apa dirinya bisa melangkah. Saat Subaru menghabisi makhluk yang bernama Mad Merman, dia memperoleh 2 poin tambahan, sementara beberapa orang di obrolan mengatakan bahwa mereka bahkan tidak sempat melihatnya. Kemudian lebih banyak kelelawar mulai terbang turun dari atas, dan dengan satu tebasan, Subaru membelah setengah dari mereka, lalu dengan cepat ia menerobos maju menggunakan kekuatan besar dengan gerakan seminimal mungkin. Melihat itu Love Money bertanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi, dan sisa obrolan pun terkejut. Kini ia memiliki 10 penonton dan mendapatkan lebih banyak poin karena membunuh para kelelawar dan Mad Merman. Subaru lalu mengatakan bahwa jika mereka fokus pada suara, mereka akan tahu dari arah mana para monster itu datang dan berapa jumlahnya, karena ia sudah mengalahkan seluruh kelompok monster di sana. Obrolan kemudian mengatakan bahwa ia sama sekali bukan pemula, bertanya berapa levelnya, dan Subaru menjawab bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu. Subaru kemudian melangkah dan berpikir bahwa pada kenyataannya, itu masih belum cukup, karena ia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin poin pencapaian sebelum keluar dari sana. Orang-orang di obrolan bertanya apakah Subaru berjalan lurus sepanjang waktu dan mengatakan bahwa seharusnya dia melakukan riset dengan benar. Saat Subaru terus berjalan ke depan, ia berhenti, lalu menengadah, melihat sekumpulan besar kelelawar yang menggelantung di atap gua. Mereka kemudian membuka mata mereka, dan serempak menatap ke arahnya. Melihat itu, orang-orang di obrolan sudah mengatakan bahwa Subaru tamat di sini. Lalu seseorang bernama My Lonely Stream memberinya sebuah misi. Jika ia mengalahkan semuanya, ia akan mendapatkan 100 kredit. Orang-orang di obrolan pun mulai tertawa melihat betapa kecilnya kredit itu, mengatakan bahwa ini adalah jebakan. Akan tetapi, Subaru malah berterima kasih kepada Lonely Stream atas kredit tersebut. Kembali ke South Entertainment, pria itu menghantam meja, bertanya sebenarnya ia salah di mana. Semuanya baik-baik saja sampai lantai 6, dan sekarang mereka gagal di sana, dan ia ingin uangnya kembali. Setelah itu, ia melirik ke arah Hatsuka, bertanya apakah dirinya terlalu berisik dan meminta maaf. Namun Hatsuka hanya terpaku pada player kitnya, terdiam, dan rekannya yang melihat itu bertanya apa yang sebenarnya sedang Hatsuka lihat. Hatsuka kemudian mengatakan jika ada sesuatu yang tidak beres, membuat pria itu terkejut, lalu menjelaskan jika uang yang ia gunakan tidak besar, dan ia masih punya sisa untuk diberikan kepada Hatsuka. Tetapi Hatsuka mengatakan bahwa bukan itu masalahnya, melainkan pria bernama Subaru Narukami ini. Pria itu pun bertanya apakah Hatsuka masih menonton siaran itu, namun seketika ia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Terlihat, di siaran langsung Subaru obrolan menjadi semakin gila, menyebut Subaru tidak waras, sementara pria itu bertanya berapa banyak monster yang Subaru kalahkan sendirian, dan Hatsuka menjawab jika itu semuanya. Sementara itu, saat Subaru mengangkat pedangnya, ia teringat saat Shigure Asagiri mengatakan bahwa ia luar biasa, bahkan ketika ia mengubah arah pedangnya di tengah ayunan, karena pernapasan dan tatapannya tidak pernah goyah.
Mendengar itu Subaru bertanya apa yang dia bicarakan, dan Shigure mengatakan bahwa sejak awal tampaknya Subaru hanya menebas mereka dengan satu ayunan. Tetapi sebenarnya ia menghitung pergerakan musuh dan bahkan memprediksinya, lalu bertanya bagaimana Subaru melakukannya. Subaru pun segera memikirkannya, lalu mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa, dan Shigure langsung menyebutnya menyebalkan. Subaru kemudian mengatakan bahwa mungkin lebih baik jika ia tidak bisa melakukannya, dan Shigure menimpali bahwa biasanya memang tidak bisa. Kembali ke masa kini, Subaru berpikir bahwa bahkan Shigure pun menganggapnya aneh. Namun yang terpenting dalam komunikasi adalah menyamakan kontak mata untuk menyampaikan sesuatu secara langsung. Subaru kemudian menjelaskan bahwa ketika menjatuhkan sekelompok kelelawar bermata satu sekaligus, seseorang tidak seharusnya berpikir untuk menargetkan mata mereka satu persatu. Ia berkata jika mereka selalu menyerang dengan mendorong kepala mereka ke depan, jadi semakin banyak jumlah mereka, maka semakin besar celah yang mereka ciptakan. Setelah itu, saat Subaru membelah tiga yang terakhir, mereka langsung jatuh ke lantai. Subaru pun segera dibanjiri komentar, ada yang mengatakan bahwa penjelasannya tidak menjelaskan apa-apa, ada juga yang tidak terima jika Subaru disebut pemula. Seseorang juga berkomentar bahwa obrolan mengatakan bahwa mereka berada di lantai yang lebih tinggi saat ini, namun justru ia mendapatkan pelajaran dari pemula lantai 2. Di waktu yang sama, Subaru berpikir bahwa sulit berkomunikasi dengan mereka saat bertarung. Kemudian, Love Money mengingatkannya untuk menerima kredit, dan Subaru berterima kasih kepada Love Money, mengatakan bahwa ia lupa. Ia kemudian membuka player kit-nya, dan ia tiba-tiba terdiam sejenak, lalu bertanya bagaimana caranya menerima itu. Mendengar itu para penonton mulai tertawa, mengatakan bahwa Subaru benar-benar seorang pemula. Kemudian, Love Money menyuruhnya untuk mengetuk tombol terima dari misi di bagian atas kotak obrolan. Subaru pun segera berterima kasih setelah menerima hadiahnya, dan mengatakan bahwa area berikutnya seharusnya menjadi yang terakhir, dan ia mulai berjalan lebih dalam lagi. Sementara itu, Hatsuka berteriak, mengatakan bahwa ini buruk dan ia tidak bisa berhenti menggemarinya. Namun rekannya mengatakan bahwa justru dialah yang buruk, karena dia hampir merusak telinganya. Hatsuka kemudian menoleh ke arah rekannya, bertanya apakah dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dan pria itu segera menyuruhnya berhenti bereaksi berlebihan karena ini baru lantai 2. Mendengar itu Hatsuka langsung marah, berteriak bahwa tentu saja reaksinya berlebihan. Ia lalu mulai berfantasi, mengatakan bahwa ini bisa jadi takdir karena tentu saja ia adalah penggemar Subaru, dan ini bahkan mungkin reinkarnasinya, seperti yang sering terlihat di novel dan semacamnya. Melihat itu, rekannya hanya bisa berpikir bahwa begitu semuanya tentang Subaru. Hatsuka langsung kehilangan nalarnya. Di waktu yang sama, Hatsuka mengatakan bahwa ia mulai merasa pusing, dan ia memanggil pria itu yang ternyata bernama Subakichi, bertanya apa yang akan dia lakukan jika ia menutup mata. Mendengar itu, Subakichi langsung berteriak menyuruhnya untuk tidak melakukannya, membuat Hatsuka bertanya apakah dirinya benar-benar tidak boleh menutup mata. Subakichi lalu berkata jika bukan begitu maksudnya, dan bertanya apakah dia mau merekrutnya. Hatsuka pun menjawab bahwa itu ide yang bagus. Namun Subakichi mengatakan bahwa dia hanyalah pemula, meskipun dia sedikit memiliki potensi, dan Hatsuka berkata jika dirinya tahu itu. Namun Subakichi mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak tahu, dan jika mereka memberitahu ini kepada kepala departemen, mereka hanya akan dimarahi. Hatsuka pun marah dan mengatakan bahwa Subakichi baru saja berjudi sebelumnya, menyuruhnya berhenti Soksuchi dan mengatakan bahwa dia sebaiknya menunggu dan melihat saja. Kemudian, saat Hatsuka kembali menunduk menatap player kit-nya, terlihat Subaru sedang berdiri di depan sebuah pintu raksasa. Ia pun langsung menyentuh pintu tersebut, berpikir bahwa ini adalah akhir dari dungeon ini. Ia kemudian membukanya, dan bergumam bahwa dirinya telah menunggu ini. Saat pintu itu terbuka, nampak monster serigala yang merupakan penunggu dungeon itu, prajurit serigala Greg. Melihat itu, orang-orang di dalam obrolan mengatakan bahwa tekanannya sangat luar biasa. Bahkan ada yang harus mengulang sebanyak 8 kali untuk mendapat pengakuannya. Sesaat setelah itu, jendela status memberitahu bahwa Subaru harus mendapatkan pengakuan dari prajurit serigala, dan Subaru harus melewati gerbang yang memungkinkannya untuk melanjutkan ujian. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Subaru berpikir bahwa prajurit serigala bukanlah monster yang diciptakan untuk berburu. Ia adalah penjaga gerbang yang menilai kekuatan para pemain yang menaklukkan dungeon pemula dan memutuskan apakah mereka layak untuk melanjutkan. Saat sedang memikirkan itu,
Tiba-tiba seseorang menawarkan 3.000 kredit jika Subaru mengalahkan prajurit serigala itu. Jelas Subaru terkejut melihat itu, karena menurutnya itu adalah kredit yang besar. Di waktu yang sama obrolan mulai tertawa, mengatakan bahwa Subaru benar-benar sedang dipancing. Saat itu juga, kepala Greg mulai terangkat saat dia berdiri, menyapa Subaru dan mengatakan bahwa tampaknya sudah waktunya bagi yang berikutnya. Cukup sekian untuk hari ini. Kalau kalian suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan alur cerita manhwa seru lainnya di channel Kak Cerita Manhwa.